Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Mei 2025 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam sehat, berlimpah berkat, dan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda pernah berkunjung ke kota Manado, salah satu ikon dari kota Manado itu adalah monumen Yesus memberkati. Pada monumen itu berdiri sebuah patung Yesus yang sangat megah. Dengan posisi Yesus yang terangkat ke atas tapi dengan tangan sambil memberkati. Patung ini saudara-saudari menggambarkan dengan sangat jelas peristiwa yang kita rayakan hari ini. Hari Raya Kenaikan Yesus. Dia terangkat sambil memberkati. Kutipan Injil tadi mengatakan begini, ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Itulah yang disaksikan para murid, dan tentu saja yang kita dengarkan dalam kutipan Injil tadi. Peristiwa kenaikan Yesus dengan demikian saudara-saudari, bukanlah sebuah peristiwa yang menyedihkan, tetapi justru peristiwa yang penuh dengan sukacita. Apa inspirasinya untuk kita saudara-saudari? Setidaknya ada 3 poin yang saya ajak kita renungkan. Poin yang pertama saudara-saudari adalah Yesus terangkat ke surga sambil memberkati. Kita memahami mengapa para murid diliputi sukacita karena Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Yesus memberkati mereka dengan berkat rohani dan surgawi yang memampukan para murid untuk tetap teguh dalam iman, untuk tetap bersukacita dalam segala pengalaman hidup. Saya jadi teringat saudara-saudari akan kebiasaan para orang tua Katolik yang melepaskan anak-anaknya ketika mereka berangkat ke sekolah.
berangkat kuliah dan sebagainya atau berangkat kerja. Apakah itu di tempat yang dekat maupun jauh. Mereka seringkali memberikan tanda salib di atas dahi anak. Orang tua memberkati anaknya yang berangkat, bukan cuma anak yang mencium tangan orang tuanya atau sekedar cipika-cipiki, tapi anak berangkat dengan membawa bekal rohani dari orang tuanya yang berupa berkat tadi. Sesuatu yang sangat baik untuk dilakukan oleh semua orang tua Katolik tentu saja. Yang kedua, poin kedua saudara-saudari, Yesus meneguhkan lagi akan apa yang dia janjikan kepada para murid. Aku akan mengutus kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Itu adalah janji tentang Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran yang akan membimbing, akan menghibur, akan mengingatkan mereka akan seluruh ajaran Yesus. Itulah yang akan kita rayakan dalam Pentakosta nanti. Itulah mengapa mereka diminta untuk tetap berkumpul di Yerusalem menantikan saat itu. Kita tahu saudara-saudari, Yerusalem itu adalah tempat di mana Yesus menyelesaikan seluruh karya keselamatannya. Di Yerusalemlah berita atau pewartaan tentang Yesus yang bangkit, warta tentang kerajaan Allah harus disampaikan sampai ke seluruh dunia. Mengapa harus di Yerusalem? Karena tadi seluruh peristiwa puncak karya keselamatan Yesus terjadi di kota ini. Semua orang yang menyaksikan bagaimana dia dihukum mati, bagaimana dia harus memikul salib ke Golgota, mati di atas kayu salib. Semuanya ada di kota itu. Maka kepada mereka harus pertama-tama disampaikan berita keselamatan ini, berita kebangkitan Kristus. Dan itu juga berarti berita pertobatan. Poin ketiga saudara-saudari sekaligus poin yang terakhir. Kita diutus menjadi saksi. Kepada para murid, Yesus menegaskan dalam Injil tadi, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi. Maka peristiwa terangkatnya atau naiknya Yesus ke sorga itu merupakan juga suatu semacam pelantikan kepada para rasul, kepada kita sekalian untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Peristiwa Yesus naik ke surga menjadi momentum turunnya kita ke tengah dunia. Baik itu dalam dunia nyata maupun dunia maya pada zaman ini. Menjadi saksi Kristus. Bagaimana menjadi saksi saudara-saudari? Saya teringat akan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 yang lalu. Dengan tema kunjungan apostoliknya, Faith, Fraternity and Compassion, Iman, Persaudaraan, dan Bela Rasa. Kesaksian Paus Fransiskus dalam kesederhanaannya, dalam persaudaraannya, dalam bela rasanya, sungguh memberi inspirasi. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia pada zaman ini. Saksi Kristus itu tidak hanya kuat dalam iman, tapi juga mesti membangun persaudaraan sejati, yang kemudian melahirkan damai dan sebagainya. Dan memberi inspirasi bagi kita untuk senantiasa berbela rasa, berbelas kasih, berbuat baik kepada semua orang. Tentu saja kesaksian Paus Fransiskus saudara-saudari
itu adalah buah dari persekutuannya dengan Yesus. Kesaksian hidup atau keteladanan hidup jauh lebih kuat gema dan dampaknya daripada sekedar omon-omon, daripada sekedar kata-kata. Akhirnya saudara-saudari, saya ingin mengutip apa yang dikatakan Santa Teresa dari Avila untuk mengakhiri renungan ini. Teresa dari Avila mengatakan begini, Kristus tidak mempunyai tubuh di dunia ini selain tubuhmu. Tidak mempunyai tangan selain tanganmu. Dia tidak mempunyai kaki selain kakimu. Matamu adalah matanya, melalui mana ia dapat memandang dunia dengan penuh kasih. Kakimu adalah kakinya, yang membawanya berkeliling untuk melakukan perbuatan baik. Dan tanganmu adalah tangannya dengan mana ia memberkati. Selamat beraktivitas saudara-saudari, selamat melayani, selamat merayakan kenaikan Yesus. Tetaplah bersemangat menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa setia akan janji-Mu. Engkau naik ke surga sambil memberkati kami. Engkau meneguhkan kami dengan janji akan penyertaan Roh Kudus dan mengutus kami menjadi saksi di tengah dunia. Kuatkanlah kami dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi saksi-saksi yang baik, yang benar, saksi-saksi yang memberkati. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Mei 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus Malu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.